La yastawil qa'iduna, tidak sama orang-orang yang duduk, ya, tidak berjihad, minal mu'minin, di antara orang mukmin. Ghairu ulil doror, selain orang yang mempunyai halangan. Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan diri mereka. Faddalallahu mujahidin, Allah melebihkan orang-orang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta jiwa mereka, alal qa'idina darajah, atas orang-orang yang duduk tidak berjihad, darajat, ya, derajat di dalam surga. Wa kullan, pada masing-masing itu, wa'adallahul husna, Allah menjanjikan kebaikan surga. Wa faddalallahu, dan Allah melebihkan al-mujahidina, orang-orang yang berjihad, alal qa'idina, atas orang yang duduk tidak berjihad, ajron azima, pahala yang besar. Tidaklah sama antara orang yang beriman, orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai udzur halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk tidak ikut perang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Darajatin minhu wa magfiratan, darajatin, ya, beberapa derajat, ya, kemuliaan, minhu, darinya, wa magfiratan, dan ampunan, wa rahmatan, dan rahmat, wa kanallahu, dan Allah ghafurur rahimah, maha pengampun dan maha penyayang. Yaitu beberapa derajat, ya, derajat, ya, serta ampunan dan rahmat, Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi Zaid bin Sabit berkata, saat awal ayat ini tadi turun, ya, ayat yang sebelumnya, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai udzur halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ya. Rasulullah bersabda, panggillah si fulan. Kemudian fulan datang dengan membawa kertas dan tinta. Rasul berkata, tulislah. Sementara itu, ya, di belakang Rasul, Ibnu Ummu Maktum berkata, wahai Rasulullah, bagaimana denganku? Aku ini, wahai Rasulullah, aku buta. Atas ucapan itu turunlah lanjutan ayat 95 tadi sebelumnya, yaitu ayat berikutnya, ya, yang tidak mempunyai udzur hingga akhir ayat, ya. Jadi yang tidak memiliki udzur hingga akhir ayat. Innalladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, ya, yang para malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka, zolimi anfusihim, dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, ya. Qalu fima kuntum, para malaikat itu berkata, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian, ya. Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil arud, kami adalah orang-orang yang tertindas, ya, lemah, fil arud, di bumi. Qalu alam takun ardullah wasi'ah, para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian dapat pindah padanya. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat mereka jahannam, neraka jahannam, wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi diri sendiri, ya, kaum muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup, maka mereka
ditindas ya. Mereka ditindas dan dipaksa orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh, ya, terkena panah dalam peperangan. Ya. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi Allah itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa saat perang Badar di antara anggota pasukan kaum musyrikin terdapat beberapa orang muslimin yang masih lemah iman. Oleh karena itu banyak di antara orang muslimin yang masih lemah iman tadi mati terbunuh oleh anak panah ataupun pedang pasukan Rasulullah. Atas hal itu Allah menurunkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Seorang muslim itu berkewajiban untuk berhijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan. Kepada mereka yang tidak berhijrah, malaikat akan bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini hingga rela hidup tercela dan hina? Ya, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi dan orang-orang lain telah menghinakan kami. Malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kalian dapat berhijrah ke berbagai tempat dan tidak lagi hidup dalam kehinaan dan tercela? Orang-orang yang rela hidup dalam keadaan hina, sedangkan mereka mampu untuk berhijrah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Saat masyiro. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang lemah, yang tertindas itu dari para laki-laki, wanita dan para perempuan, wal wildan dan anak-anak, la yastati'una hilatan, yang tidak mereka mampu memiliki daya upaya, ya. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jadi ketentuan ini tidak berlaku bagi anak-anak yang tidak mampu berhijrah. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu berhijrah, baik orang yang lemah, laki-laki, wanita, anak-anak yang memang tidak mempunyai kekuatan dan tidak mengetahui jalan keluar untuk berhijrah. Mereka telah dibebaskan dan diampuni oleh siksa tersebut. Faulaika asallah, maka mereka itu semoga Allah ayyafuwa anhum, Allah akan memaafkan mereka, wa kana Allah afuwan ghafura, dan Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan mendapati di muka bumi ini muraghaman katsirah wasa'ah. Muraghaman itu kebaikan, katsirah yang banyak, wasa'ah ya, rezeki luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran sebagai orang yang hijrah, ilallah kepada Allah, wa rasulih kepada dan rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian mereka menemui kematian di tengah jalan, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Darmah bin Jundub yang sudah sangat tua. Ia berniat keluar dari rumahnya untuk berhijrah, mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Ia pun berpesan kepada keluarganya, bantulah aku keluar dari negeri kaum musyrik dan antar aku kepada Rasulullah. Keluarganya menyanggupinya, namun sebelum sampai di hadapan Rasul, dia wafat di tengah perjalanan. Ya. Maka ayat ini turun, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah jalan Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya ditetapkan di sisi Allah. Jadi pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa atas kalian antak suruh, ya, untuk kalian mengkosor, meringkas minas sholat, dari rakaat sholat. In khiftum, jika kalian khawatir, ayaftinakumul ladina kafaru, khawatir akan menyerang kalian orang kafir, ya, menyerang kalian. Innal kafirina, sesungguhnya orang kafir, kanu lakum aduwam mubina. Innal kafirina, sesungguhnya orang kafir, kanu lakum, mereka adalah bagi kalian aduwam mubina, musuh yang nyata. Ya. Dan apabila kamu bepergian di bumi ini, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor, ya, mengkosor sholat. Ya. Jadi kosor itu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya mengkosor. Jika kamu takut seseorang orang kafir menyerang, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi di sini sholat itu suatu kewajiban yang kokoh dan tidak dapat diukur dengan alasan bepergian. Namun meskipun tetap berkewajiban melaksanakan sholat, seorang yang sedang dalam perjalanan boleh memendekkan, mengkosor sholatnya. Maka bila ada orang yang bepergian dan takut diserang oleh orang kafir, ia boleh menyingkat sholatnya, sehingga sholat 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Ya, waspadalah terhadap orang-orang kafir, karena suatu keharusan. Sebab apa? Orang mereka itu adalah musuh orang-orang Islam. Ya, dereng-dereng selawase.